Di hari ini kita akan diskusi, akan membicarakan tentang bisnis syariah, wisata halal atau wisata syariah. Nah, silakanlah Ruwaida yang sebagai pemakalah di hari ini mempresentasikan makalah tentang ini. Silakan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya Pak. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis syariah wisata halal. Nah, dalam industri pariwisata kita perlu tahu yang namanya istilah yang namanya wisata, kemudian pariwisata, kemudian ada industri kepariwisataan. Nah, wisata itu apa sih? Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat tertentu yang memang itu dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, di situ memiliki tujuan untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata atau menikmati keindahan suatu tempat yang dikunjungi tersebut. Atau istilah kita sekarang itu untuk merefresh hati kita yang sedang gundah misalnya, atau merefresh otak kita yang sedang tidak karuan misalnya saking banyaknya belajar jadi butuh refresh, ini bisa dikatakan wisata. Jadi kegiatan perjalanan ke suatu tempat. Kemudian yang kedua, maaf sebentar. Yang kedua istilah pariwisata. Pariwisata itu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, oleh pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Jadi, kalau pariwisata berarti di situ berbagai macam kegiatan wisata. Ada banyak macam kegiatan wisata itu disebut pariwisata. Kemudian, kalau industri kepariwisataan atau industri pariwisata yang kita tahu, ialah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah maupun pengusaha. Jadi kalau industri pariwisata itu keseluruhan yang ada di lingkup pariwisata. Ya, yang kita tahu ada destinasi wisata, kemudian ada akomodasi yang meliputi hotel, biro perjalanan, dan lain-lainnya. Pokoknya segala kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata ini disebut industri pariwisataan atau industri pariwisata. Kemudian, nah, yang kita fokuskan adalah sekarang ini pariwisata halal. Pariwisata halal itu apa sih? Tadi wisata itu kan kegiatan perjalanan. Kalau pariwisata ini bermacam-macam kegiatan wisata. Kemudian, bagaimana kalau kita sandingkan dengan kata halal? Halal ini kan artinya kan sesuatu yang dibolehkan. Jadi ya, kalau pariwisata halal berarti berwisata yang memang ke tempat yang dibolehkan oleh syariat. Jadi nggak ada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Nah, pariwisata halal ini suatu jenis kegiatan wisata yang diperuntukkan bagi wisatawan muslim, tanda kutip lagi, maupun non-muslim. Jadi, diadakannya pariwisata halal itu bukan berarti non-muslim tidak bisa berkunjung di situ, tidak. Jadi ini memang untuk layanan, lebih khususnya layanan untuk wisatawan muslim, namun non-muslim juga bisa menggunakannya. Nah, yang dalam pelaksanaannya terdapat layanan tambahan atau extended services dengan tanpa menghilangkan semua unsur yang terdapat pada pariwisata konvensional. Nah, syaratnya tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Pada intinya, ya pariwisata halal itu sama dengan pariwisata konvensional. Tidak, maksudnya tetap ada destinasinya, kemudian tetap ada aspek hotel, kemudian ada biro perjalanan. Nah, ini tidak bisa dihilangkan. Cuma yang membedakan di sini kalau pariwisata halal, justru di sini ada layanan tambahan ya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Dan juga meninggalkan segala aspek apapun yang memang bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Nah, bagaimana sih sejarahnya? Jadi,
sebenarnya sebelum kita mengetahui sejarah pariwisata halal, nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplor sendiri awal mula bagaimana industri pariwisata itu bisa ada di Indonesia gitu. Itu panjang sekali sejarahnya. Nah, di sini pemakalan hanya menyingkat sejarah munculnya pariwisata halal di Indonesia. Jadi, awal mula adanya pariwisata halal di Indonesia itu diawali dengan adanya kerjasama antara Kemenparekraf dan Majelis Ulama Indonesia. Di situ menyelenggarakan suatu event. Nah, eventnya itu Global Halal Forum yang temanya itu Wonderful Indonesia as Muslim Friendly Destination. Nah, dan itu dilaksanakan tepat di 30 Oktober 2013 di Kemayoran, Jakarta. Nah, setelah pada saat dilaksanakannya event itu atas kerjasama Kemenparekraf dan MUI, akhirnya pemerintah mempersiapkan 13 provinsi untuk menjadi destinasi wisata halal. 13 provinsi itu diantaranya ada NTB, yang sekarang sudah memiliki peraturan tersendiri terkait pariwisata halal. Kemudian ada Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Nah, namun pada saat itu yang benar-benar bisa dikatakan siap itu ya Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Akhirnya dengan adanya kerjasama tersebut, Indonesia terus mengalami peningkatan secara berjenjang dalam pengembangan pariwisata halal. Dimulai pada tahun 2015 itu memperoleh ranking nomor 6, terus pada tahun selanjutnya naik lagi ke 4, tahun selanjutnya naik lagi ke 3, hingga pada 2019 itu kita Indonesia memperoleh peringkat nomor 1 dengan skor 78 dari 130 destinasi seluruh dunia. Jadi progresnya cukup signifikan, namun kita akan mengetahui nanti bagaimana tantangan-tantangan di dalam industri pariwisata halal ini. Ini sejarah singkat dari pariwisata halal. Nanti teman-teman bisa mengeksplor tersendiri ya. Kemudian, apa sih tujuan dari diadakannya wisata halal? Emang bedanya apa? Emang perlu ya ada wisata halal. Nah, ini tujuannya nih. Tujuan diadakannya wisata halal ya tadi bukan karena semata-mata untuk mencari kesenangan, untuk refresh otak kita aja, misalnya refresh tubuh kita yang lagi capek. Enggak hanya itu. Jadi tujuannya diadakannya wisata halal supaya di situ ada unsur spiritualnya. Jadi dengan orang berwisata di situ ada orang bertafakur. Oh, ternyata ciptaan Allah begitu indah. Nah, di situ kan ada unsur spiritualnya. Jadi tujuannya wisata halal itu selain ya untuk kebahagiaan jasmani juga spiritual, gitu ya. Ini bagian dari sedikit dari tujuan wisata halal, masih banyak lainnya. Nah, kemudian apa sih perbedaannya pariwisata halal dan konvensional? Kita istilahkan konvensional ya. Dari segi objek itu sama, cuma yang bedakan bahwa kalau wisata halal ini akan lebih luas karena dia ada unsur spiritual, jadi tentu ada tempat ibadah. Nah, kemudian dari segi tujuan tentu berbeda. Kalau pada umumnya ya kita kalau wisata untuk hiburan. Nah, kalau wisata halal ya tadi lagi-lagi ada unsur religinya gitu loh. Bahwa kita jalan-jalan ini juga untuk mencari ridhonya. Jadi ada unsur religinya. Kemudian dari aspek target. Kalau pada umumnya ya untuk mencari kepuasan tentunya. Nah, kalau wisata halal berbeda, selain kepuasan juga di situ tadi menumbuhkan kesadaran beragama. Jadi lagi-lagi kita membahas religi. Kemudian dari segi pemandu wisata. Nah, kalau pada umumnya ya supaya pemandu wisata ini ya bagaimana caranya paham, kemudian menguasai objek wisatanya ya agar wisatawan yang datang itu tertarik gitu kan. Cuma kalau wisata halal tidak cukup hanya itu, tapi juga ada peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islam di situ. Kemudian dari fasilitas ibadah. Nah, kalau pada umumnya tidak semua hotel itu kan menyediakan misalnya untuk kalau perempuan
peralatan sholat itu nggak semuanya. Nah, namun kalau wisata halal tentu dari peraturan DSN MUI, hotel syariah itu harus menyediakan perlengkapan ibadah wisatawan muslim maksudnya. Nah, ini perbedaan dari fasilitas ibadah. Kemudian dari segi kuliner, kalau kuliner tentu kalau di wisata pada umumnya ya ada yang tanpa sertifikat, maksudnya tanpa sertifikasi halal dari MUI itu juga ada. Nah, kalau di wisata halal itu kulinernya harus ada sertifikat halal dari MUI. Kemudian dari segi relasi juga, ini pasti ada unsur religinya kalau wisata halal. Kemudian dari rencana perjalanan. Nah, rencana perjalanan ini biasanya pada umumnya kalau kita menggunakan travel yang nggak ada. Kalau sekarang kan ada istilah travel halal. Nah, kalau bukan travel yang halal gimana? Itu biasanya sih nggak semua travel itu memperhatikan waktu ketika waktunya sholat, tidak semuanya. Nah, namun kalau udah ada katanya travel halal nih, nah itu biasanya itu dia memperhatikan waktu perjalanan. Jadi kalau waktunya sholat, berhenti sholat gitu. Ini sedikit perbedaan dari pariwisata halal, nanti bisa dieksplor oleh teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana mekanisme operasionalnya. Nah, dalam mekanisme operasionalnya ini pemakalah hanya memaparkan 4 unsur saja, yaitu hotel, kemudian biro, kemudian spa, sauna, massage, dan restoran. Nah, kalau hotel syariah, bagaimana sih operasionalnya? Tentu harus merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016. Nah, ini ketentuannya. Hotel syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas pornografi dan tindakan asusila. Kemudian tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan asusila. Kemudian hotel syariah wajib menyediakan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal dari MUI. Kemudian menyediakan fasilitas bersuci ini untuk fasilitas beribadah wisatawan. Kemudian pengelola dan pegawai hotelnya wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Hotel syariah wajib memiliki panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. Di situ untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel itu yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi harus ada panduannya. Kemudian hotel syariah wajib menggunakan, ini dari segi operasionalnya harus menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah. Nah, selain berpedoman pada fatwa, tentu hotel syariah itu juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dari peraturan pemerintah terkait hotel. Di sini ada peraturan Kemenparekraf nomor 6 tahun 2014, ini perubahan atas peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PM 453 2013 tentang standar usaha hotel. Jadi harus mengacu ke sini juga. Kemudian Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi. Nah, yang kedua, ini dari unsur Biro Perjalanan. Di sini ketentuan fatwanya, Biro harus menyelenggarakan paket wisata sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini Biro harus memiliki daftar akomodasi, harus ada daftarnya, kira-kira destinasinya ini kemana aja, sesuai nggak dengan prinsip syariah. Ini harus memiliki daftar akomodasi. Kemudian memiliki daftar restorannya, restoran yang dituju nanti kemana aja itu harus memiliki daftarnya dan itu sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Pengelolaan dana dan investasinya juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, dan lain-lain. Nah, selain ketentuan fatwa MUI, fatwa DSN MUI tersebut, ini Biro harus juga berpacu atau berpedoman pada ketentuan pemerintah, regulasi pemerintah terkait Biro. Ini ada 4 yang pemakalah tahu. Ini Peraturan Menteri Pariwisata nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik sektor pariwisata. Kemudian Peraturan Kemenparekraf Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar usaha jasa perjalanan wisata. Kemudian Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata. Kemudian Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa transportasi wisata ini yang perlu harus diperhatikan juga oleh pengusaha biro. Tidak boleh terlepas dari peraturan Kemenparekraf. Kalau biro perjalanan wisata syariah, plusnya dia harus juga berpedoman pada Fatwa DSN MUI. Kemudian yang ketiga dari unsur spa, sauna, dan massage, ini harus ketentuan fatwanya harus menggunakan bahan yang halal dan tidak najis. Kemudian ada sertifikat halal MUI-nya. Kemudian di situ terhindar dari pornografi dan pornografi. Kemudian menjaga kehormatan wisatawannya. Nah, terapis laki-laki itu hanya bisa melakukan spa, sauna, dan massage itu kepada wisatawan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, perempuan sama perempuan. Dan di tempat itu juga tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Nah, peraturan menterinya nomor 24 tahun 2014 tentang standar usaha spa. Kemudian Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha spa. Yang terakhir itu terkait restoran halal. Ini restoran halal ini bukan berpacu pada fatwa DSN, namun pada peraturan LPPOM MUI HAS 23000. Nah, di sini terdapat dua bagian. Bagian yang pertama itu terkait kriteria sistem jaminan halal. Nah, kalau yang kedua itu terkait prosedur bagaimana mendapatkan sertifikat halalnya. Jadi di sini pemakalah akan membahas yang bagian satu, apa saja sih yang harus dipenuhi restoran untuk restoran halal itu. Nah, kriteria sistem jaminan halal ini meliputi yang pertama terkait kebijakan halal. Nah, manajemen puncak harus menyetujui kebijakan halal dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemegang saham. Kedua, terkait tim manajemen halal. Nah, manajemen puncak harus mengatur tim manajemen halal yang memiliki tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang jelas. Kemudian terkait pelatihan dan edukasi. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai pelatihan yang terdiri atas pelatihan internal minimal sekali, kemudian kalau eksternal minimal 2 tahun sekali. Terkait bahannya tidak mengandung bahan yang haram atau najis, dan perusahaan harus memiliki dokumen tentang semua bahan yang digunakan. Jadi harus ada dokumennya, bahan-bahan yang digunakan tersebut. Kemudian dari segi produk, karakteristik produk tidak mengandung bau atau rasa yang mengarah pada produk yang haram, dan nama produk juga tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Dari fasilitas produksi, fasilitas yang digunakan untuk produksi itu harus yang suci atau tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram atau najis. Nah, kemudian restoran atau catering atau rumah makan itu harus menggunakan dapur yang memang itu untuk memproduksi makanan halal. Dan fasilitas perlengkapan untuk penyajian itu dikhususkan untuk bahan dan produk yang halal juga. Kemudian kalau rumah potong hewan harus menggunakan fasilitas yang dikhususkan untuk memproduksi daging hewan yang halal. Lokasinya harus terpisah dari peternakan babi, kemudian alat penyembelihannya juga harus memenuhi persyaratan. Nah, dari segi prosedur tertulis aktivitas kritis. Nah, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan kegiatan kritis yang meliputi pemilihan bahan baru, pemilihan bahan, kemudian pemilihan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi, dan peralatan pembantu, penyimpanan bahan produk, transportasi, pemajangan, mengontrol pengunjung, kemudian ada menu pilihan, pemisahan, dan penyembelihan. Ini agak banyak memang. Kemudian dari kemampuan telusur, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menjamin persyaratan telusur produk yang memenuhi kriteria LPPOM MUI. Kemudian dari segi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, di sini perusahaan tidak boleh menjual produk yang tidak memenuhi kriteria sistem jaminan halal kepada pelanggan
kepada pelanggan tanda kutip yang mempersyaratkan produk halal untuk dikonsumsinya. Jadi untuk konsumen yang mempersyaratkan harus produk halal, maka ini perusahaan tidak boleh menjual produk yang belum memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Kalau sudah terlanjur terjual ya maka harus ditarik kembali produknya. Kemudian dari segi audit internal, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai audit pelaksanaan sistem jaminan halal yang dilaksanakan 6 bulan sekali, kemudian melaporkannya kepada LPPOM MUI dalam bentuk berkala, yaitu 6 bulan sekali. Nah, yang terakhir ini kaji ulang manajemen. Kalau manajemen puncak atau yang mewakilinya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal 1 kali dalam setahun. Ini untuk menilai efektivitas atas pelaksanaan dari sistem jaminan halal. Kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, selanjutnya peraturan hukum terkait industri pariwisata yang termasuk itu pariwisata halal. Terkait industri pariwisata ini regulasi yang pemakalah paparkan di makalah itu terdapat 36 peraturan, termasuk itu peraturan Kemenparekraf, kemudian undang-undang. Nah, teman-teman nanti bisa kalau mau baca bisa diekspor tersendiri 36 peraturan tersebut. Nah, namun yang menjadi perhatian kita untuk pariwisata halal ini tidak terlepas dari Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ini yang benar-benar menjadi acuan penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia saat ini. Kemudian kita melihat kontribusi industri pariwisata untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Ini makalah mempunyai datanya dari 2015 sampai 2019. Kontribusi dari pada PDB nasional ini kita lihat dari 2015 sampai 2019 ini selalu mengalami peningkatan. Devisa juga ini juga mengalami peningkatan, kemudian dari jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan hingga 13 juta orang. Kemudian wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan kunjungan ke Indonesia hingga 20 juta kunjungan pada 2019, kemudian wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan untuk kunjungan wisata hingga 2019 ini 275 juta. Nah, ini artinya kontribusi industri pariwisata termasuk itu pariwisata halal mengalami signifikan. Jadi benar-benar memberikan kontribusi besar untuk PDB nasional, untuk ekonomi Indonesia. Nah, tetapi nanti kita akan membahas terkait potensinya, kemudian tantangannya seperti apa, kemudian strategi pemerintah untuk mengembangkan wisata itu seperti apa, kita akan bahas. Nah, dari segi potensi dari wisata halal ini diproyeksikan mengalami peningkatan dari 145 miliar US dollar pada tahun 2014 menjadi 300 miliar US dollar pada tahun 2026. Ini perjalanan wisatawan muslim secara global. Ini diproyeksikannya seperti itu. Kemudian ini akan di alam Indonesia juga mencatatkan kunjungan wisatawan muslim meningkat dari tahun ke tahun. Jadi potensinya dari segi kunjungan pun banyak. Jadi kedepannya itu proyeksinya wisatawan muslim mancanegara itu sangat banyak berkunjung ke Indonesia. Ini masih diproyeksikan karena memang semakin tahun umat muslim ini semakin bertambah, maka potensi pariwisata halal ini sangat memungkinkan untuk meningkat terus-menerus. Kemudian apa sih tantangannya? Nah, kalau di Indonesia tantangan yang memang dihadapi negara kita ini ya karena kita memang mayoritas muslim. Bahkan tidak heran masih banyak juga sebagian dari kita itu menganggap bahwa semua di sekitar kita itu termasuk halal. Kita terkadang tidak sadar bahwa semakin majunya teknologi, kemudian perubahan zaman itu juga semakin banyaknya semakin kita membutuhkan yang namanya sertifikasi halal karena kita nggak tahu makanan-makanan, kemudian itu ada unsur
misalnya gelatin atau apa. Nah, ini sangat membahayakan. Jadi tantangan yang terbesar itu ya karena memang kita mayoritas muslim, jadi kita akan menganggap semuanya sudah halal di sini meskipun tanpa ada sertifikasi gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia. Tapi ya kita kan sudah ada sertifikasi sekarang, jadi itu tinggal kita kembangkan, tinggal disosialisasikan bahwa memang pentingnya sertifikasi halal. Nah, ini bagian saja dari tantangan. Kemudian ada lagi tantangan lainnya, nanti teman-teman bisa nge-explore tersendiri, apa sih kira-kira menjadi tantangan terbesar selain kita mayoritas muslim, terbesar, kemudian apalagi selain itu kita nanti teman-teman bisa nge-explore. Kemudian strategi Kemenparekraf. Jadi pemakalan mengutip dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu menyatakan bahwa pada tahun 2019 itu Kemenparekraf telah menyusun 9 strategi untuk pengembangan ini industri pariwisata halal di Indonesia. Yang pertama terkait fasilitas untuk wisatawan muslim. Jadi di situ ada tambahan layanan untuk wisatawan muslim supaya mudah ketika berwisata, jadi tetap beribadah. Nah, ini fokus utamanya. Kemudian strategi kedua ini meningkatkan daya tarik. Jadi kita pemerintah tidak hanya fokus pada tambahan pelayanan atau fasilitas untuk wisatawan muslim, juga meningkatkan daya tarik supaya semakin banyak yang mau wisata ke Indonesia. Kemudian strategi ketiga ini terkait konektivitas antar industri. Jadi misalnya nih di industri pariwisata tidak bisa destinasi wisata itu bekerja sendiri. Jadi perlu yang namanya konektivitas, bekerja sama dengan hotel, kemudian pengusaha yang biro. Bagaimana ini caranya supaya tetap connect antara satu sama lain. Nah, ini juga menjadi strategi dari pemerintah. Kemudian selanjutnya terkait pemasaran, ini juga menyesuaikan bagaimana tujuan dari pariwisata. Jadi tidak hanya sekedar pemasaran, tapi juga melihat titik awal lagi tujuan pariwisata halal itu apa. Nah, kemudian strategi selanjutnya mengembangkan promosi dari wisata halal. Nah, nyambung ke strategi keenam ini pemerintah selain untuk mengembangkan promosi penjualan wisata halal juga menggunakan media digital sebagai pemasarannya. Yang kita tahu kan media digital ini sangat signifikan ketika kita gunakan untuk pemasaran. Bahkan untuk hal positif ataupun negatif, media digital ini sangat cepat menyebarnya. Jadi ketika digunakan untuk hal positif ini sangat mendukung banget. Jadi ini menjadi salah satu strategi dari Kemenparekraf. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya yang ada di industri pariwisata termasuk itu misalnya pegawai hotel, kemudian pegawai yang ada di restoran yang di hotel tersebut, kemudian pemandu wisatanya. Nah, ini perlu yang namanya edukasi tentang halal yang memang sesuai panduan dari pedoman dari Fatwa DSN. Jadi benar-benar harus ada pelatihannya. Ini menjadi strategi dari Kemenparekraf dan ini sangat bagus ketika tidak hanya fokus dari segi pemasaran, kemudian dari segi produk, tapi juga dari sumber dayanya juga menjadi strategi dari Kemenparekraf. Kemudian selain itu memperkuat dari segi kebijakan dan kelembagaan. Nah, namun saat ini ya yang kita tahu pernah ada kan tentang standar usaha hotel syariah itu juga, namun akhirnya dicabut kembali dan sampai saat ini belum ada lagi tanda-tanda akan hadirnya regulasi. Mungkin kita akan tunggu apakah nanti akan ada, kita nggak akan tahu. Kemudian dari segi kelembagaan. Nah, kelembagaan ini mungkin teman-teman pernah searching ya di websitenya DSN MUI, bahwa di situ DSN MUI yang daerah itu Pemakalah temukan cuma ada 3, kalau salah bisa dibenarkan. Nah, ini artinya lembaga-lembaga DSN MUI yang di daerah-daerah ini masih
kurang, dari segi kelembagaannya masih kurang untuk mensupport para pengusaha yang memang ingin mengajukan atau menjadikan usahanya masuk dalam kategori industri pariwisata halal. Nah, ini masih kurang dari segi kelembagaan, dan itu ada salah satu penelitian juga skripsi tentang bagaimana efektivitas industri pariwisata halal di NTB, dan itu salah satunya yang menjadi tantangan itu dari segi kelembagaan dan juga regulasi ini. Kemudian juga yang terakhir ini meningkatkan kompetensi industri melalui pengembangan destinasi wisata ramah muslim. Nah, tentu dalam dunia usaha kita tidak akan lepas yang namanya kompetensi. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, dan ini menjadi salah satu strategi dari Kemenparekraf. Nah, cuma kita nggak tahu apakah sekarang Kemenparekraf yang dipimpin Bapak Sandi apakah masih menerapkan strategi ini. Nah, Kemakalai belum tahu. Nanti teman-teman kita bisa diskusikan terkait bagaimana industri pariwisata halal ke depannya. Mungkin nanti ada solusi-solusi dari teman-teman. Terima kasih dari saya. Sekian. Saya kembalikan kepada Bapak dosen, Pak Hendra. Baik, terima kasih. Nah, saya pikir boleh diskusi. Terima kasih.